Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sistem klasik, di mana ketika kita membahas tentang termodinamik, kita telah mengetahui sebelumnya tentang sistem ini, di mana ketika kita memiliki sebuah wadah yang di dalamnya terhadap sistem, yang di dalamnya sistem itu berisi monoatomic sistem, lalu kita berikan sebuah pembatas di atasnya, dan kita berikan batu-batu sehingga memberikan tekanan terhadap gas tersebut. Nah, gas ini berada atau sistem ini berada pada keadaan equilibrium, di mana dia mendapatkan uh, tekanan serta volume yang memiliki besar sekian. Nah, misalnya di sini kita juga memberikan sebuah atau memberikan panas ke dalamnya dengan melewati reservoir, di mana ketika kita memiliki reservoir yang atau reservoir yang sangat besar uh, sistemnya, lalu misalnya kita berikan artinya ketika kita mau menyimpan reservoir di bawah sistem tersebut, artinya kita memberikan semacam uh, kita memberikan semacam panas ke dalam wadah tersebut. Dan jikalau misalnya kita mengangkat satu batu atau sekian batu sehingga mengurangi tekanan yang diberikan oleh batu-batu tersebut ke dalam sistem, nah maka volume dari sistem tersebut akan uh, membesar, atau karena tekanan yang mengecil maka volumenya berdampak menjadi membesar. Nah, lalu ketika panas ini ditransfer dari reservoir menuju ke wadah, maka akan terjadi uh, perubahan 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 keadaan sistem, artinya bahwa gerak partikel akan semakin meningkat dengan meningkatnya uh, meningkatnya panas yang diberikan oleh reservoir kepada sistem tersebut. Lalu ketika kita ketika kita memiliki nilai nilai reservoir yang rendah temperaturnya, maka sistem tersebut akan mengalami nilai panas yang mengecil, atau artinya bahwa gerak energi kinetiknya akan semakin lambat, dan intinya besar kecilnya temperatur akan berdampak pada besar kecilnya nilai energi kinetik partikel-partikel yang terdapat dalam sistem tersebut. Nah, misalnya ketika volume yang kita punya di sini, volume dari sistem ini meningkat dengan kita kurangi besarnya batu-batu yang terdapat di atas pembatasnya. Oke, kita gambarkan seperti ini. Ini artinya bahwa nah, nah ini adalah keadaan ketika volume dari sistem tersebut meningkat dengan mengurangi tekanan pada sistem. Nah, berarti kita dapat lihat bahwa terdapat perbedaan jarak besarnya volume dari sebelum pengurangan tekanan dengan sesudah pengurangan tekanan. Nah, misalnya kita memberikan temperatur T1 ke dalam sistem, itu dikarenakan adanya transfer dari reservoir tersebut menuju ke sistem, sehingga terdapat temperatur yang masuk. Dan ini merupakan salah satu konsep dasar tentang uh, siklus Carnot misalnya. Nah, di sini proses ini terjadi pada saat kesetimbangan atau ketika terjadinya proses kuasi statik. Nah, kuasi statik itu adalah keadaan mendekati keseimbangan sehingga sistem tersebut dapat terhitung dengan menggunakan prinsip keseimbangan. Nah, misalnya di sini kita memiliki diagram PV, di mana ketika kita memiliki sebuah titik awal dari sistem, yakni titik A misalnya. Lalu ketika sistem ini berjalan pada keadaan isotherm, yakni ketika kita meletakkan reservoir di bawah
sistem tersebut, sehingga nilai temperatur akan selalu sama dalam sistem tersebut. Nah, misalnya kita berikan reaksi dari titik A ke titik B, ini berlangsung pada keadaan isoterm. Nah, kita tahu bahwa temperatur yang masuk kita tuliskan sebagai T1 misalnya. Nah, lalu kita sebelumnya mungkin telah mengetahui dari video sebelumnya bahwa kerja merupakan luas dari daerah di bawah kurva proses tersebut. Nah, misalnya kita gambarkan bahwa reaksi atau kerja betul sekali, reaksi tersebut bergerak dari titik A ke titik B. Nah, artinya bahwa kerja yang dihasilkan merupakan kerja yang telah dihasilkan oleh sistem tersebut. Nah, misalnya di sini kita akan tuliskan bahwa kerja dari AB, kita dapat tahu bahwa sekali lagi besarnya adalah luas daerah dari bawah kurva tersebut. Nah, kita selalu ingat bahwa ketika kita misalnya memberikan besar temperatur yang dingin, maka energi yang dimasukkan atau transfer panas atau temperatur yang dilaksanakan adalah dari sistem ke reservoir. Nah, sedangkan kalau untuk reservoir yang panas yang lebih besar, maka akan dari reservoir ke sistem. Nah, misalnya kita tahu bahwa terdapat energi dalam ketika partikel tersebut diberikan suatu tindakan, baik itu tekanan, besar tekanan, panas, maka akan terdapat energi dalam dari partikel tersebut, seperti energi kinetik, itu termasuk energi dalamnya. Nah, ketika kita mengalami suatu reaksi dari satu titik ke titik lainnya, maka akan terdapat perubahan energi dalam yang kita tuliskan sebagai besarnya kalori yang dimasukkan ke dalam sistem dikurangi kerja dari AB, titik AB. Nah, kita tahu ketika misalnya kita berada dalam keadaan isotherm, maka nilai perubahan energi di dalamnya adalah sama dengan 0, artinya tidak terdapat perubahan pergerakan energi kinetik di sini. Nah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa besarnya kalori yang diserap oleh sistem sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut. Nah, intinya bahwa ketika kita memberikan panas yang lebih dari reservoir ke dalam sistem, maka akan terdapat besar kalor yang dihasilkan atau kalor yang ditransfer dari reservoir ke sistem tersebut, sehingga akan menghasilkan kerja sebesar kalor yang di inputkan ke dalam sistem. Nah, kita lihat bahwa di sini terdapat sistem yang atau panas yang masuk ke dalam sistem, yang di Q1. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kita memindahkan reservoir tersebut, namun tetap memindahkan batu-batu? Lalu apa yang terjadi pada sistem tersebut? Apakah sistem tersebut akan mengalami prinsip yang sama seperti ketika dia berada pada keadaan reservoir? Nah, kita lihat misalnya kita hanya mengangkat atau kita hanya meninggalkan satu batu saja, lalu artinya bahwa volumenya akan meningkat, volume dari sistem. Kita lihat di sini, volume sistem akan meningkat atau semakin tinggi saja sistem yang terdapat dalam wadah tersebut. Oke, di sini kita lihat perbedaannya. Nah, seperti ini, betul sekali. Dan artinya bahwa kita tahu bahwa ketika terjadi peningkatan volume, maka tekanan akan semakin kecil, dan artinya bahwa terdapat perubahan kondisi terhadap sistem tersebut. Nah, sekarang bagaimana kasusnya ketika kita memindahkan reservoir? Apakah temperatur di dalam sistem tersebut akan sama? Maka di sini dapat kita lihat bahwa terdapat kondisi adiabatik, di mana tidak terdapat temperatur yang dimasukkan ke dalam sistem, atau tidak terdapat temperatur yang ditransfer baik menuju sistem atau dari sistem. Nah,
kita dapat lihat di sini bahwa artinya temperaturnya konstan. Nah, artinya bahwa kita misalnya melaksanakan reaksi tersebut dari titik B ke titik C. Kita akan gambarkan di sini bahwa di sini kita gambarkan diagram PV. Nah, ketika kita tahu bahwa ketika nanti misalnya kita akan memberikan kondisinya pada keadaan isotop kembali, kita akan memberikan kurva tersebut adalah dengan identitas T2 atau besarnya temperatur 2 yang masuk ke dalam sistem. Nah, misalnya ketika kita lakukan reaksi C, kita akan gambarkan di sini reaksi dari B ke C. Nah, kita gambarkan titik C. Nah, ini merupakan keadaan adiabatik di mana tidak terdapat input atau transfer temperatur baik dari sistem atau menuju sistem. Nah, namun yang sangat interesting atau sangat menarik adalah di mana ketika keadaan adiabatik ini tetap terjadi kerja di sini atau dia tetap menghasilkan kerja dalam sistem ketika dalam keadaan adiabatik walaupun tidak terdapat panas yang tertransfer ke dalam sistem, namun dia tetap dapat menghasilkan kerja di sini. Nah, sehingga ketika misalnya kita memberikan T2 atau kita telah tidak menyimpan sistem tersebut dalam keadaan adiabatik, kita transfer T2 ke dalamnya. Lalu kita akan menyimpan reservoir di dalamnya. Kita transfer T2 dengan cara kita memberikan reservoir ke dalam sistem tersebut. Nah, di sini kita gambarkan bahwa ketika kita mencabut atau kita menarik batu-batu sehingga memberikan tekanan yang lebih rendah, lalu kita berikan tadi pada kondisi misalnya titik C tadi bahwa hanya satu batu yang tertinggal, lalu kita berikan lagi batu-batu ke dalamnya, maka terdapat tekanan yang dihasilkan pada sistem. Nah, misalnya kita berikan reservoir lagi di bawah sistem tersebut, maka kita akan mendapatkan bahwa terdapat transfer panas atau transfer temperatur dari reservoir menuju ke sistem. Atau kita tahu bahwa jikalau terdapat reservoir di bawah sistem, maka kita akan tetap membiarkan sistem tersebut dalam keadaan isotherm karena kita mendapatkan suatu sistem yang dapat menjaga sistem tersebut dengan temperatur T, atau ketika kita mentransfer T2 ke dalam sistem maka terdapat T2 yang tertransfer ke dalam sistem dan dalam sistem tersebut tetap terjaga nilainya menjadi T2. Nah, misalnya di sini ketika kita tahu bahwa sebelumnya reservoir yang kita berikan reservoir yang memiliki nilai yang tinggi, lalu ketika kita berikan nilai temperatur yang rendah, maka terdapat temperatur atau panas yang tertransfer dari sistem menuju reservoir, sehingga kita berikan bahwa kalori yang diberikan dari sistem menuju reservoir tersebut kita sebut sebagai Q2. Misalnya di sini kita lakukan hal tersebut sepanjang reaksi dari titik C menuju titik D. Nah, kita tahu bahwa tidak terdapat besarnya energi internal yang dihasilkan di dalam sistem tersebut, di dalam sistem dari titik C menuju titik D. Nah, kita lihat bahwa temperatur yang dihasilkan adalah temperatur T2. Nah, sehingga ketika kita melaksanakan besarnya energi atau besarnya perubahan energi internal yang tidak ada atau sebesar 0, maka kita tahu bahwa besarnya energi internal tidak sama karena kita tahu bahwa besarnya panas yang ditransfer ke dalam sistem akan sama dengan besarnya kerja yang ditransfer ke dalam sistem. Mengapa energi internal di sini tidak terdapat perubahan? Karena energi internal ini sangat berpengaruh pada temperatur, dan artinya bahwa ketika misalnya kita berikan sistem tersebut dalam keadaan isotherm, maka akan terdapat nilai perubahan yang tidak mempengaruhi besarnya energi internal itu sendiri.
Sehingga misalnya ketika kita lihat bahwa kita melakukan sistem dari titik C menuju titik D, artinya ada kenaikan atau ada perubahan arah dari sistem tersebut. Artinya bahwa ini merupakan besarnya, kita dapat menuliskan bahwa Q2 merupakan besarnya kerja yang dilakukan oleh sistem, atau kita dapat menulis angka negatif untuk besarnya kerja tersebut. Nah, misalnya kita kembali mengangkat reservoir tersebut dari sistem, dan artinya kita akan mengalami keadaan seperti dari titik B ke titik C tadi. Lalu kita kurangi besar batunya, artinya bahwa di sini terdapat perubahan volume kembali dengan adanya perubahan tekanan di sini. Nah, atau misalnya kita berikan kembali secara utuh batu-batu atau tekanan tadi, maka artinya di sini reaksi sebenarnya mirip dengan reaksi dari titik B ke titik C. Namun yang berbeda di sini bahwa terdapat kenaikan tekanan terhadap sistem. Artinya bahwa kita dapat gambarkan volume dari sistem tersebut akan mengecil, dan kita akan gambarkan seperti kurva titik C ke titik D ke titik A ini. Nah, kita tahu bahwa kondisi pada titik D ke titik A ini dalam keadaan adiabatik kembali. Mengapa? Karena tidak ada pentransferan energi, pentransferan panas dari luar sistem atau dari lingkungan misalnya. Ketika kita memiliki besarnya perubahan energi internal pada siklus Carnot ini, maka kita akan memiliki nilai sebesar 0. Mengapa? Karena kita lihat bahwa dia berasal dari titik yang sama dan berakhir pada titik yang sama. Artinya bahwa kondisi yang diberikan kepada sistem akan saling uh, uh, tereliminasi, atau ketika kita memiliki sebuah persamaan di mana ada plus, ada min, maka dia akan memiliki perubahan yang sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan siklus Carnot, di mana ketika kita uh, mengetahui tentang siklus Carnot ini, kita akan menghubungkannya dengan besarnya entropi, besarnya kerja, besarnya kalor, besarnya efisiensi. Kita akan mempelajarinya dari siklus Carnot dari suatu sistem yang klasik ini. Nah, kita lihat ketika kita telah mengkomplitkan atau telah memenuhi keseluruhan proses dari siklus Carnot ini, kita akan tahu bahwa kita akan mengerti tentang sebuah aplikasi dari siklus Carnot ini, yaitu Carnot Engine atau mesin Carnot itu sendiri. Nah, di mana Carnot Engine ini tentunya sesuai dengan namanya, dia memiliki prinsip yang diadaptasi dari prinsip siklus Carnot ini, di mana terdapat suatu sistem di mana transfer energi terjadi dalam sistem tersebut, dan kerja akan dihasilkan oleh mesin tersebut karena adanya sistem yang mengadaptasi dari prinsip siklus Carnot ini sendiri. Maka ketika misalnya kita lihat bahwa terdapat misalnya kerja yang dihasilkan oleh siklus Carnot adalah luas daerah di bawah kurva atau di dalam kurva, maka ini akan menjadi suatu prinsip dalam pengerjaan mesin Carnot itu sendiri, di mana ketika mesin Carnot diberikan panas dari lingkungan ke sistem sebesar Q1 misalnya, maka terdapat kerja yang akan dihasilkan oleh sistem tersebut, oleh mesin tersebut. Dan ketika mesin tersebut telah mentransfer temperatur dari reservoir yang lain, maka menuju reservoir yang lain maksud saya, maka akan terdapat transfer panas dari mesin ke reservoir yang memiliki nilai panas yang lebih rendah. Nah, sehingga di sini kita gambarkan struktur atau diagram dari mesin Carnot itu sendiri seperti ini, di mana kita memiliki reservoir yang memiliki besar temperatur yang lebih tinggi di atas, yakni T1. Lalu terdapat panas yang ditransfer sebesar Q1 ke mesinnya sendiri. Dan ketika mesin tersebut melaksanakan kerja, maka terdapat panas yang tertransfer dari mesin menuju ke reservoir yang lebih dingin atau T2. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa Q2 dikurangi Q1 akan
akan sama dengan besarnya kerja yang dihasilkan. Nah, di sini kita lihat mengapa dapat terjadi persamaan seperti ini. Nah, ketika panas yang dimasukkan ke dalam sistem akan memberikan sebuah kerja di dalamnya, dan kita akan tetap melakukannya dalam siklus Carnot itu sendiri, maka kita akan melihat bahwa terdapat uh, nilai dari volume pada titik awal maupun titik akhir sistem atau proses akan akan mengalami suatu nilai yang sama dengan titik temu dari kerja sistem tersebut. Nah, sehingga ketika kita tuliskan di sini bahwa uh, mesin engine atau mesin Carnot, maksud saya mesin Carnot ini memiliki prinsip yang sama dengan siklus Carnot, artinya bahwa ketika kita memberikan suatu proses adiabatik atau proses isoterm, maka kita akan mendapatkan proses yang serupa dengan siklus Carnotnya, atau tidak akan terlepas dari prinsip siklus Carnot. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.